Materi kali ini kita akan membahas factory ya. Factory ini digunakan biasanya untuk mengisi data-data dummy di table. Ketika mengembangkan aplikasi, kadang-kadang kita butuh data-data dummy lah ya gitu ya. Nah, misalnya datanya butuh 100, 1000, bahkan 10.000 misalnya untuk ngetes loading time-nya atau ngetes pagination dan lain-lain. Nah, di sini akan kita bahas bagaimana menggunakan factory ini. Sekalian juga nanti kita akan memperbaiki ada bug sedikit di pagination di materi sebelumnya ya. Bagaimana search-nya ini tidak bekerja ketika di pagination di halaman selain halaman 1. Kita akan perbaiki nanti ya. Sebelum mulai, jangan lupa di like dulu videonya. Oke teman-teman, di sini kita balik ke materi sebelumnya. Kita buka hotel list ya. Kelas hotel list. Di sini kan paginate-nya kita masih 2 ya. Saya mau menambahkan ini datanya supaya banyak gitu ya, supaya kita isi 100 atau 1000 nanti boleh teman-teman. Ini menggunakan factory ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Sebelum kita buat factory sendiri, di sini di Laravel itu sudah dibuatin sampelnya, adanya di database factories. Nah teman-teman kalau ngeliat di folder factories ini ada user factory. Nah ini factory untuk table user. Jadi spesifik ya. Nama depannya ini nama modelnya ya. Jadi user factory berarti dia untuk table user gitu. Nah di sini ada definition ya kayak gini. Ini untuk membuat dummy data di table user. Sekarang kita akan buat dummy data di table hotel tentu ya. Caranya kita akan buat di terminal dengan mengetikkan php artisan make factory seperti ini, terus diikuti nama factory yang akan kita buat. Tentu namanya harus sama modelnya ya, hotel factory. Ini kita enter. Nah, dibuatkan satu file di folder database factories hotel factory. Kita coba buka di sini ya. Nah, sini ada. Yang perlu kita definisikan hanya cuman di function definition ini di returnnya. Ini mereturn array. Arraynya isinya adalah nama-nama dari field-field di table hotel. Nah, kita balik ya. Kita coba buka table hotel. Di sini ada name, address, phone, email, start, check-in time, check-out time. Kita coba definisikan ya name, address. Oke. Name dulu, name. Pakai associative array ya. Nah di sini untuk dummy-nya kita bisa menggunakan function fake. Nah ini adalah function atau helper ya dari faker ya yang sudah disediakan di Laravel. Jadi kita hanya tinggal menyebutkan function seperti ini atau helper ya. Lalu kita panah dengan name. Nah teman-teman kalau mau ngelihat apa aja yang bisa kita sebutkan di sini ya, nanti misalnya saya kan buat lagi tadi apa tuh? Address ya. Gini ya. Pakai fake address. Nah, di sini teman-teman bisa cari di Google faker PHP. Nah, ini ada fakerphp.org ya. Di sini dokumentasinya. Kita bisa temukan format-format apa aja yang bisa kita gunakan di faker ini. Ada title mail. Title ini untuk tuh Miss, Mr, Mrs, Junior dan lain-lain ya. Begitu juga ada address ya. Ini ada address, berarti kita bisa pakai nih. Tinggal dipanen address. Nah, karena ini hotel, saya nggak menemukan ada nama hotel ya. Jadi saya pakai nama biasa aja. Nanti keluar tentu nama. Tapi kan ini hanya dummy ya, jadi nggak apa-apa. Terus lanjutnya tadi apa? Phone, email, stars. Phone. Kalau phone kita bisa gunakan phone number. Ini bisa lihat juga di sini phone. Nah ini ada ya, phone number. Mau juga begini boleh, phone number with extension terserah ya teman-teman sesuai kebutuhan. Di sini banyak dan di menu formatter juga banyak ya, bisa dicari. Saya cukup begini, ini harusnya U-nya kecil aja. Terus email, kalau email fake email juga deh. Terus stars, nah stars ini saya bikin statis aja
seharusnya 4 aja lah gitu ya. Check in time. Nah, check in time ini pakainya fake panah date. Nah, dalam date ini kita bisa definisikan mau formatnya seperti apa. Kita bisa kasih petik Y, karena kita formatnya itu adalah tahun, bulan, tanggal, terus HIS ini ya. Ini jam, menit, dan detik. Jadi M-nya kecil, D, H, I, S gini. Ini format di SQL-nya ya, MySQL-nya ya. Oke, saya rasa belum ya. Tinggal check out time, samain aja. Jadi saya tinggal copy dari atas. Saya kasih koma dan saya kasih ini out. Oke, factor-nya kan cukup gini aja. Kita cukup mendefinisikan field-fieldnya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini baru ada 3 record. Kita bisa gunakan PHP Artisan Tinker di terminal ya. Artisan Tinker ini untuk kita nyoba-nyoba atau ngetes mengeksekusi kode-kode di yang ada di Laravel gitu ya. Kita bisa mengeksekusi di Tinker ini. Nanti lihat aja contohnya Tinker ini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan atau mengeksekusi kode-kode yang mau kita eksekusi, misalnya manggil model gitu. Nah, di sini saya coba panggil factory-nya. Manggil factory itu dengan cara panggil modelnya. App models, ini jangan lupa, ini kan namespace-nya ya. Apa tadi nama modelnya? Hotel yang kita mau eksekusi. Nah, titik dua gini factory. Kita panggil factory-nya. Jadi bukan panggil kelas hotel factory ya, tapi hotel titik dua factory. Lalu kita panahin create. Kalau kita eksekusi gini, maka akan dibuatkan satu record yang ada di database. Kita cek database-nya. Ini sebelumnya saya ngetes, udah insert beberapa, jadi langsung ID-nya 17. Nah, ini namanya ya, namanya Heber Lapsak. Ini nama orang, bukan nama hotel. Karena saya nggak nemuin nama hotel tadi ya. Tapi lihat teman-teman, ini address-nya udah ini kayaknya ini luar ya. Nomor teleponnya, tapi nggak apa-apa, ini kan buat dummy data aja ya. Oke, nah itu satu. Nah, lalu kita misalnya mau nambahin 100 data. Kita bisa pencet Q ya. Q itu untuk balik ke Tinkernya ya. Kalau tadi kan titik 2, kita bisa panggil sebelum create. Kita kasih dulu function count seperti ini. Jangan lupa dipanah habis itu. Di dalam kurung ini kita bisa kasih parameter angka yang mau, berapa data yang mau kita insert. 100, saya enter. Nah, kalau udah saya reload, nah ini udah dapat 100 baru, jadi 117 tuh. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini namanya kan masih nama-nama orang barat ya. Saya akan coba nih saya hapus semua dulu ya dari bawah ini. Saya akan hapus semua dulu. Kita coba namanya supaya alamatnya juga Indonesia dan lain-lain ya. Kita coba di sini kita buka file.env. Di sini ada app Faker locale ya. Di sini kita bisa menggunakannya dengan, ini kan masih English US ya. Kita bisa ganti dengan ID_ID. Ini harusnya kalau env ada perubahan, nah dia udah nge-restart server. Kita coba langsung. Berarti kita ke terminal yang tadi lagi, yang satunya lagi. Kita exit, Ctrl C. Yep. Kita jalanin Tinkernya lagi. Terus kita create 100 ya. Nah, sudah berubah jadi Indonesia nih. Kappa Yoga Pradana SPT, Jalan Peta, Pagar Alam ya. Dan di load, nah ini namanya udah Indonesia. Dan kalau kita balik ke aplikasi kita, kalau saya reload ya, ini datanya masih paginet 2 kan. Kita coba bisa sekarang paginet 10 misalnya. Nah, ini udah jadi paginet 10 ya. Kita misalnya cari nih, misalnya Lisa, kan alamatnya ini searchnya alamat ya. Saya masih ngajarin kemarin kan pakai alamat. Jadi ini coba Lisa, keluar tuh Lisa
Ini juga Lisa, ada kata Lisanya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, masalahnya adalah ketika kita di halaman 1 nih, ini kan di halaman 1, search ini akan mencari semua data yang tadi ada 100 lebih ya. Tapi kalau kita di halaman 2 nih, ini misal contoh di sini ada Lisa ya. Kalau kita ke halaman 2, di sini ada Lisa nggak ya? Kalau di sini nggak ada Lisa nih, jadi dia hanya mencari di halaman 2. Tuh, not found. Harusnya kan tetap ketemu. Nah, ini masalahnya adalah dia mencari Lisa ini hanya di halaman 2, tidak di seluruh data. Itu masalah di Livewire. Kita balik lagi ke 1 ya. Tapi kalau kita misalnya mencari, misalnya nih ya, saya coba cariin Hasan ya. Ini Hasan di halaman 2. Kita balik ke halaman 1, di sini nggak ada Hasan. Nggak ada ya. Saya search Hasan. Nah, ketemu. Jadi hanya bekerja di halaman 1. Kemarin kan ketika kita mengetikkan misalnya nih Lisa, gini, dia melakukan update nih di sini ya, atau merequest Ajax. Nah, selain dia mengupdate, kita bisa menjalankan satu function di Livewire juga, kita buat manual ya, dengan cara misalnya gini ya, saya contohkan. Ini kan nama modelnya adalah public search ya. Nah, kita bisa buat function dengan gini, public function updating. Selalu dengan kata updating gini. Terus diikuti dengan nama propertinya. Itu ini ya, search. Jadi kita tinggal ikutin search gini. Nah, ketika kita punya function seperti ini, nah ketika ini ada perubahan di model ini, saya kasih Sheldon ya. Ini juga kita bilang sama Livewire, jalankan function ini juga. Jadi ketika model search ada terjadi perubahan, maka function ini jalankan. Kita contoh, kita diadem. Diademnya test updating gitu. Kita coba ya. Saya load. Ini saya hapus dulu. Jadi kalau saya kasih Lisa, nah ini dijalankan ya. Nah, ini dari sini kita bisa ngakalin dengan setiap kali menjalankan atau merubah model ini, kita mau dia balik ke halaman 1. Nah, intinya gitu. Nah, di function inilah kita bisa akalin bagaimana memperbaiki search di Livewire tadi dengan cara kita panggil this panah go to page. Mau ke halaman berapa? 1 gitu. Isinya 1 ya. Kenapa? Go to page ini adalah function dari with pagination-nya Livewire. Maksudnya adalah ketika setiap kali model search ini diupdate, kita balikan dia ke halaman 1. Itu logiknya. Saya load, misalnya saya contohin, saya masuk ke halaman 5 nih. Nih teman-teman perhatikan ya, ini udah di halaman 5, page 5 ya. Tapi kalau saya search Lisa, dia balik ke halaman 1. Dan ketika halaman 1 ini ditemukan, atau dia balik ke halaman 1, otomatis Lisa jadi ketemu gitu. Kita tes tadi apa? Hasan. Ini nggak ada Hasan di sini kan? Saya coba Hasan, ketemu gitu. Itu cara memperbaikinya.